Hai guys, di video kali ini saya akan update soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya. Ada juga berita dari Alex Mashinsky dan ada kemungkinan ancaman kebangkrutan untuk bank-bank yang ada di Eropa ini dan mengenai board meeting yang akan diadakan hari ini. Nama saya Caleb Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame weekly-nya. Time frame weekly-nya close-nya itu lumayan bagus. Bisa close dengan hijau dengan top-nya itu di 20.300-an dan bottom-nya itu di 18.480-an. Minggu lalu, jadi minggu sebelumnya itu dia membuat low yang cukup rendah sampai ke 18.145 ya, tetapi minggu yang baru close ini dia tidak lebih rendah dibandingkan dengan itu. Minggu ini dimulai dengan sideways di daerah 19.100-an ya. Oke. Kalau untuk dari indikatornya bagaimana? Indikatornya RSI masih dalam posisi naik ya teman-teman, jadi tapi belum ada indikasi bahwa dia akan bullish ya teman-teman, karena dia harus berada di atas daerah 50 dulu. Masih agak jauh kalau kita lihat di ya lumayan dia masih berada dalam posisi mengarah ke atas. Yang tidak boleh itu kalau dia mulai cross ke bawah. Kalau untuk market cipher-nya itu tidak terlalu baik, dia masih dalam posisi money flow yang merah dan terakhir kali itu ada red dot di sini. Untuk time frame daily-nya bagaimana? Time frame daily-nya kalau kita lihat close-nya itu 3 hari berturut-turut close dengan merah, tidak terlalu baik untuk daily-nya. Dari indikator juga market cipher kurang baik. Kalau untuk dari RSI dia macam membuat higher low di sini dan berusaha untuk berada di atas garis kuning ini. Jadi itulah yang menjadi ininya analisa untuk Bitcoin. Jadi masih cenderung untuk sideways saja di daerah sini. Tidak ada kejelasan apakah arahnya akan mau ke atas atau ke bawah. Kemungkinan harus menunggu pergerakan harga saham selanjutnya itu bagaimana dan juga untuk meeting yang akan diadakan nanti malam ya teman-teman. Oke. Kalau untuk kita lihat dari DXY-nya sendiri, indeks mata uang dolarnya itu terjadi penurunan yang cukup lumayan dari minggu lalu ya. Kalau kita lihat weekly-nya juga close-nya ini bagus buat Bitcoin ya. Close-nya merah dengan ada wick yang cukup panjang di sini. Sekarang lagi dalam posisi naik sedikit, wajar saja kalau misalnya mau naik sedikit. Tapi kita bisa lihat kalau ini mulai ada rejection yang cukup kuat dari minggu lalu. Semoga bisa berlanjut membuat yang namanya lower high di sini. Jadi ketika dia naik, dia tidak bisa membuat puncak yang lebih tinggi dibandingkan dengan puncak sebelumnya, sehingga ini bisa memberikan indikasi pelemahan terhadap indeks mata uang dolarnya tersebut. Bagus untuk Bitcoin dan saham ya. Dan ini ada berita dari founder daripada Celsius, yaitu Alex Mashinsky, di mana dia dikabarkan bahwa dia menarik uang 10 juta dolar dari platformnya itu beberapa minggu sebelum platformnya tersebut melakukan pembekuan uang dan kemudian terkena kebangkrutan. Jadi ini merupakan langkah yang curang yang dia lakukan. Benar-benar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Dia hanya mengumbar janji palsu saja, ngomong yang baik-baik saja, ngomong kalau Celsius itu aman, paling kuat, tapi rupanya kebangkrutan sudah terjadi buat Celsius dan banyak sekali orang yang terkena dampak daripada ini karena orang-orang menaruh tabungannya itu di Celsius agar bisa berbunga. Benar-benar scam 100% dari Alex Mashinsky-nya. Oke.
Dan ini ada juga isu yang sedang beredar di mana Credit Suisse ini dan bank seperti Deutsche Bank ini ada kemungkinan untuk terjadi kebangkrutan ya teman-teman, ya karena masalah hutang. Dan tidak hanya mereka saja, tetapi dari orang ini dia dilihat dari price to book-nya itu beberapa bank lainnya juga ini memunculkan sinyal-sinyal yang warning ya. Beberapa bank tersebut seperti UniCredit, Barclays, Bank of China, Credit Agricole, Societe Generale, Standard Chartered, dan lain-lain itu berada dalam posisi bisa terjadi kebangkrutan ya. Jadi ini bisa menjadi yang namanya black swan event buat saham-saham dan kemungkinan juga buat Bitcoin karena Bitcoin cenderung untuk mengikutinya. Dan mungkin ini salah satu alasan kenapa The Fed itu melakukan meeting mendadak. Ini baru dikasih tahu Jumat atau Sabtu kemarin mereka bakal mengadakan meeting mendadak ini hari ini di jam 11.30 Eastern Time. Itu nanti tengah malam, sekitar tengah malam itu mereka akan melangsungkan meeting ini untuk membahas tentang apa yang langkah strategik apa yang akan mereka lakukan ya. Kemungkinan juga akan berkenaan dengan ini apakah mereka akan mulai melakukan quantitative easing lagi seperti yang dilakukan oleh Eropa dan yang dilakukan oleh bank daripada Inggris, atau mereka akan melakukan print uang melihat situasi yang tidak kondusif ini dan bisa terjadi kebangkrutan di bank-bank ini. Mungkin mereka akan melakukan sesuatu ya untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan bank tersebut ya. Jadi kita akan lihat hasilnya. Besok saya akan update mengenai hasilnya akan bagaimana. Kemungkinan ketika update atau hasilnya itu sudah keluar dari sini, maka harga kemungkinan sudah volatile, sudah mengarah ke atas atau ke bawah sesuai dengan hasil daripada board meeting ini ya. Kondisi sekarang jadi sangat bergantung kepada hal-hal seperti ini. Dan apakah di bulan Oktober kita bisa melihat adanya pump yang lumayan? Kita akan menunggu. Kalau dari prediksi kemarin kita masih dalam kondisi bearish di sini sampai tanggal 9, baru tanggal 10 itu sudah mulai naik sampai akhir bulan itu kemungkinan besar mulai naik. Jadi yaitu harapan kita semoga benar apa yang dia katakan, bisa ada terjadi kenaikan dari pertengahan Oktober sampai ke akhir Oktober nanti. Ya, itu saja informasi penting pada hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.